Mazmur 100 ayat 2 berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai." Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 2 ini mengingatkan kita semua bahwa beribadah kepada Tuhan harus kita lakukan dengan sukacita, dengan senang hati, bukan terpaksa. Selain itu, ibadah kepada Tuhan juga harus kita lakukan dengan baik, benar, dan dengan kesungguhan hati, meskipun ibadah yang kita lakukan sampai saat ini masih ibadah online. Bagaimana caranya? Meskipun ibadah dilakukan di rumah, kita tetap harus siapkan hati dengan berdoa, meminta Tuhan menolong kita agar dapat beribadah dengan baik dari awal sampai akhir. Ikutlah memuji nama Tuhan dengan gembira. Dengarlah dan pahami firman Tuhan yang disampaikan kakak-kakak guru sekolah minggu dengan penuh perhatian. Mintalah papa mama, opa oma mendampingimu selama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dengan Kak Beta. Iya, sudah lama kita tidak pernah bertemu ya. Hari ini Kak Beta hadir untuk mengajar gerakan senam ayat. Senam ayat di bulan September 2020 ini terambil dari kitab Amsal. Amsal 15 ayat 3 yang bunyinya demikian. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Kira-kira apa ya artinya? Artinya adalah Tuhan mengetahui segala sesuatu yang diperbuat oleh kita, manusia. Baik itu perbuatan-perbuatan yang baik maupun perbuatan-perbuatan yang jahat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi, bagi orang yang hidupnya benar, yang hidupnya mengasihi Tuhan, ayat ini adalah ayat yang menggembirakan. Sebab kita tahu sekarang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, karena Tuhan selalu mengawasi kehidupan kita. Sebaliknya, bagi orang-orang yang jahat, yang terus-menerus berbuat dosa, ayat ini bukanlah ayat yang menggembirakan, tapi menjadi ayat yang membawa kabar buruk. Sebab Tuhan tahu kejahatan yang diperbuat. Jadi, orang yang demikian harus segera bertobat, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu dengan jelas apa yang sudah dilakukan. Nah, ini artinya kita manusia harus selalu menjaga pikiran, perasaan, perbuatan, dan sikap kita semuanya agar seturut dengan kehendak Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Yuk, kita belajar bersama-sama gerakannya.
demikian. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Sekali lagi ya. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi dengan Kak Vivi dan juga Kak Marta. Ya, bersukacita ya adik-adik. Hari ini kita bersyukur kita masih bisa ketemu lagi beribadah sekolah minggu meskipun kita ibadah via online. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita menyanyikan puji-pujian kita hari ini, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita doa datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini kami bersyukur, bersukacita. Tuhan boleh izinkan kami dan Tuhan boleh berikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh beribadah sekolah minggu, sekalipun kami masih tetap beribadah via online. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami masih dapat datang ke hadirat Engkau. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai memuji-mujikan pujian bagi kemuliaan nama-Mu, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita mau puji-pujian ya Kak Vivi. Iya. Lagu pertama yang kita nyanyikan yaitu Hari Ini Hari Yang Dijadikan Oleh Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini kakak seneng banget karena hari ini kakak ditemani sama teman kakak yaitu Kak Vivi. Nah, Kak Vivi ini sobat Kak Marta. Nah, selain Kak Vivi, kakak juga punya satu sobat yang paling setia dan tiada duanya, yaitu siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita nyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia.
Waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus, Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyikan satu buah pujian lagi, Jiwaku Terbuka. jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk puji-pujian hari ini. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan pimpin untuk setiap firman yang boleh kami dengar, kiranya dapat selalu kami ingat dan kami terapkan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia.
Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh yang mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga. Dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Adik-adik, tadi sudah berdoa mengucap syukur ya. Tadi juga sudah senam ayat. Juga sudah memuji nama Tuhan. Dan yang terakhir tadi, adik-adik bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan, ya. Adik-adik, Kak Wiju mau bertanya, siapa yang di rumah punya adik bayi? Mungkin sekarang sudah besar. Ya, Kak Wiju tahu ada K ya kelas 3-4, ada Hafel kelas 1-2, ada Mika kelas 5-6, terus ada Christopher kelas 3-4. Nah, mereka dulu punya adik bayi, sekarang sudah besar. Mungkin adik-adik yang lain juga punya adik bayi ya, atau pernah melihat adik bayi. Adik-adik, Kak Ucup bertanya, kalau adik bayi itu dibiarkan saja bisa bertumbuh? Kalau adik bayi itu dibiarkan saja tidak didampingi? Kalau adik bayi tidak dipelihara, tidak dirawat, apakah adik bayi ini bisa bertumbuh? Pasti tidak ya. Adik bayi harus didampingi, dirawat, dipelihara supaya bertumbuh menjadi besar. Adik-adik, seperti jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula seperti bayi. Mereka harus didampingi, dipelihara supaya imannya bertumbuh
kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, pada saat itu setelah Stefanus dihukum mati, banyak pengikut Tuhan Yesus berpencar. Mereka tersebar di beberapa kota. Ada yang di Felesia, ada yang di Siprus, ada juga yang di Antioquia. Adik-adik, ya, jemaat pengikut Tuhan Yesus yang di Antioquia ini, mereka saling mengingatkan, "Hei, kamu harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus." Nah, mereka saling mengingatkan. Usaha mereka saling mengingatkan ini ternyata terdengar sampai di kota Yerusalem. Nah, lalu jemaat yang ada di Yerusalem mendengar berita itu. Mereka, jemaat yang di Yerusalem, mengutus seseorang untuk pergi ke kota Antioquia. Yang diutus adalah Barnabas, ya. Barnabas diutus ke kota Antioquia. Di kota Antioquia, Barnabas dengan sabar menasehati, ya, menasehati, tidak hanya mengingatkan tapi menasehati. Lalu supaya jemaat pengikut Tuhan ini tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Barnabas di Antioquia, dari hari ke hari semakin banyak orang-orang yang dibawa datang mengenal kepada Tuhan Yesus. Adik, Barnabas adalah orang yang baik hati, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Adik-adik, lalu Barnabas teringat, aku kan punya seorang teman, ya, temanku tuh di kota Tarsus. Tarsus tidak jauh dari kota Antioquia. Lalu pergilah Barnabas mencari temannya itu di kota Tarsus. Aku akan mencari temanku itu. Kira-kira Barnabas bisa menemukan temannya tidak? Iya, Barnabas bisa menemukan temannya itu. Kira-kira nama temannya siapa? Huruf depannya S. Ada 6 kota. Siapa? Iya, nama teman Barnabas adalah Saulus. Hei Saulus, ayo ikut aku ke Antioquia. Lalu Saulus ikut Barnabas ke kota Antioquia. Di kota Antioquia ini, Barnabas dan Saulus tinggal di rumah jemaat. Mereka tinggal di kota ini 1 tahun, kira-kira 1 tahun. Di kota Antioquia, Barnabas dan Saulus dengan rajin, dengan semangat, dengan setia mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Semakin hari semakin banyak, ya, orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan untuk pertama kalinya di kota Antioquia inilah pengikut Tuhan Yesus disebut Kristen. Adik-adik juga, ya, kita semua bersyukur di Karangsaro ini ada hamba-hamba Tuhan, ada kakak-kakak sekolah minggu yang membimbing untuk memberikan pengajaran kebenaran firman Tuhan, ya. Adik-adik dan kita semua juga harus terus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan ini, untuk kakak-kakak sekolah minggu, supaya sabar, penuh kasih dan kesetiaan
untuk mendampingi jemaat dan adik-adik di dalam bertumbuh mengenal akan Tuhan, seperti Barnabas dan Saulus yang mendampingi jemaat di Antiokhia mengajarkan firman Tuhan kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi mari kita akan menyanyikan untuk merespon firman ini. Adik-adik, mari kita menutup firman kita pada hari ini dan ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Ajar kami untuk selalu bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Kiranya sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Tuhan kiranya memimpin setiap langkah kehidupan kami selanjutnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacita bukan hanya kita lakukan ketika kita beribadah kepada Tuhan, namun juga ketika kita memberi persembahan. Demikian
Demikianlah yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekalipun kita masih ibadah online, adik-adik tetap dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dititipkan kepada papa dan mama untuk disampaikan dengan setidaknya 3 cara. Cara yang pertama, dapat memasukkan persembahan tersebut ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Yang kedua, uang persembahan tersebut dapat diberikan melalui tata usaha gereja sesuai jam kerja. Yang ketiga, uang persembahan dapat ditransfer ke rekening-rekening gereja berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.